lembaga keuangan syariah pada umumnya ketika ingin merilis sebuah produk, itu harus masuk ke dapur Dewan Pengawas Syariah memfatwakan bahwa bunga bank itu haram. Nah, yang karena pada prakteknya masih banyak penyimpangan, misalnya di akad murobahannya, literasi keuangan syariah kita di Indonesia kemarin OJK merilis itu masih di angka 9-10%. Setelah kita pahami dulu dasar-dasar dan gambaran umum skema syariah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu mengenai penerapannya skema syariah pada kredit perbankan. Nah, sebenarnya skema syariah itu diterapinnya bagaimana ya Pak dalam kredit? Soalnya menurut saya nih, kayak nggak jauh beda sama yang konvensional. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai penerapan skema syariah pada kredit perbankan ini. Itu semua mempertanyakan itu. Dari aspek fikihnya misalnya, kita juga salah satu ikat misalnya yang sering dan mayoritas digunakan oleh perbankan syariah, yaitu akad murabahah. Dalam praktek fikih muamalahnya, dalam skema murabahah itu kan adalah akad jual beli di mana keuntungan itu diketahui oleh pembeli dan juga penjual. Itu inti dari murabahah, artinya jual belinya keuntungannya diketahui, marginnya diketahui dan sebagainya. Tetapi dalam prakteknya, ketika dipraktekkan di perbankan, karena salah satu hal yang dilarang oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap praktek perbankan adalah menjual barang. Jadi itu nggak boleh. Dalam prakteknya, karena perbankan ini punya high risk juga, maka pada prakteknya ketika menyalurkan pembiayaan dengan skema akad murabahah itu pasti akan menggunakan akad wakalah yang berjalan sesuai dengan eh, jadi berjalan paralel antara akad murabahah dan akad wakalah. Jadi itu pada aspek operasionalnya. Jadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah, misalnya mau membeli rumah tadi, tidak mungkin bank ini yang datang ke developer. Iya. Itu tidak mungkin bank itu datang langsung ke developer. Maka kan ada akad wakalah. Akad wakalah ini fungsinya, akad wakalah itu adalah akad antara bank dengan nasabah, di mana nasabah mewakili bank. Jadi nasabah itu menjadi wakil bank datang ke developer penjual rumah tadi untuk membeli. Jadi yang membeli sebenarnya nasabahnya. Ini dari aspek operasionalnya karena ada akad wakalah tadi. Jadi ada akad wakalah yang menjadi pembeda di situ dari aspek operasionalnya, dan itu memang harus ada karena bank nggak mungkin akan langsung berinteraksi di sini. Jadi nasabah berakad wakalah dengan bank, mewakili bank untuk membeli rumah tadi. Nah itu secara operasional seperti itu. Nah, jadi penerapannya skema syariah ini ada beberapa aspek dan beberapa akad juga ya Pak? Ya. Oke. Yang paling inti adalah bahwa itu sudah melalui pengawasan dan asesmen Dewan Pengawas Syariah. Artinya, insya Allah tidak akan ada penyimpangan di situ. Oke, baik. Terus izin kalau boleh jujur Pak, di masyarakat tuh masih banyak yang ragu buat pindah ke bank syariah, betul? Ya, itu masih ada yang baru. Oke, terutama yang kita bahas sekarang ini Pak terkait kredit syariah. Soalnya ada yang bilang prosesnya ribet atau nggak sepraktis bank konvensional. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan bank syariah ini, Pak? Terkait dengan kredit. Boleh dijelaskan, Pak, supaya masyarakat atau nasabah dan teman-teman semua bisa paham. Kelebihannya, kelebihannya dulu ya. Dari sisi aspek pembiayaan bank syariah tadi, kelebihannya lebih tentu karena itu berbasis syariah maka tentu akan mendatangkan keberkahan insya Allah. Karena itu jauh dari ada apa namanya ketika kita sudah memutuskan bahwa akan eh, mengambil pembiayaan di bank syariah maka ini adalah keputusan yang kita tentukan untuk menjauhi praktik ribawi tadi. Tentu tentu akan ada keberkahan di dalamnya. Kedua adalah adanya kepastian. Kepastian. Yang ketiga adalah adanya kenyamanan. Ya, Karena ada yang memberikan kenyamanan tetapi tidak memberikan kepastian, iya, benar. ya kan? Nah, tiga ini keberkahan, kenyamanan dan kepastian. Pasti apanya? Pasti pasti angsurannya.
pembiayaan itu di akad perbankan syariah itu dituangkan di awal di akad. Jadi angsurannya tidak akan pernah berubah dari awal masa pembiayaan sampai selesai itu akan ada. Lalu tadi adanya kenyamanan karena adanya kepastian maka dia memberikan kenyamanan tadi. Nah, itu yang tidak kita dapatkan di bank konvensional karena rata-rata di bank konvensional angsurannya itu di 5 tahun pertama mungkin flat, mungkin fix. Tapi setelah di 5 tahun itu di 6 tahun selanjutnya itu akan floating. Nah, itu floating itu adalah angka yang tidak memberikan kepastian. Floating itu tiba-tiba mungkin angsurannya naik 100 kali lipat dan sebagainya. Itu yang kita sering dapatkan di bank konvensional. Dan itu di bank syariah tidak demikian karena ada kepastian angsuran tadi. Itu menjadi nilai plus kalau kita menggunakan atau mengkonsumsi produk pembiayaan syariah. Kekurangannya, dari sisi kekurangan mungkin di beberapa bank ya, saya nggak tahu seluruhnya, tapi di beberapa bank mungkin prosesnya agak lama. Tetapi proses ini mungkin akan dimaklumi kalau nasabah itu paham bagaimana proses asesmen pembiayaan. Karena dalam proses asesmen pembiayaan di bank syariah itu selain harus menilai 5C, karakter, capacity, kolateral, apa dan sebagainya, tetapi di plus ada satu, 5C plus S, yaitu S-nya itu syariahnya. Ya. Jadi produknya atau eh, apa namanya kelayakan usaha itu apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Jadi di bank konvensional apapun usahanya mau halal atau haram itu tetap akan dibiayai selama 5C itu memenuhi. Tetapi di bank syariah ketika 5C memenuhi tetapi S-nya itu aspek syariahnya tidak memenuhi maka 5C ini gugur. Misalnya gini, di bank syariah itu tidak akan pernah membiayai perusahaan produksi miras misalnya. Jadi kan karena produksinya adalah hal yang haram atau perusahaan rokok misalnya atau perusahaan klub malam itu tidak akan pernah dibiayai oleh perbankan syariah karena S-nya tadi tidak memenuhi syarat. Sedangkan di bank komersial walaupun itu produksinya produk yang haram maka tetap akan dibiayai. Jadi mungkin agak lama di situ karena ada analisis kepatuhan syariah. Tetapi secara umum sebenarnya itu tadi ya jauh lebih dominan maslahnya lah dibanding kemudian mudaratnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kelebihan dan kekurangan mengenai bank syariah ini. Yang pastinya di kelebihannya itu ada keberkahannya ya Bapak. Insya Allah nih. Terus ada kenyamanannya dan kepastiannya nih. Baik, terus mungkin kita bisa lanjut nih Pak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait yang kita bahas ini. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama, datang dari Alia Helmi. Pertanyaannya itu, bagaimana Bank Syariah memastikan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek legal formal syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai maqasid syariah secara substantif. Bagaimana Bapak? Ini pertanyaan yang sangat baik. Teknis 2024 ya? Iya, Pak. Berarti semester 2. Iya. Maba tapi pertanyaannya kritis gini nih, seru. Berarti analisanya mendalam. Bank Syariah memastikan akad digunakan dalam pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi mencerminkan nilai maqasid syariah. Ya, penting memang. Jadi salah satu prinsip pembiayaan di perbankan syariah bukan hanya pada orientasi profit aja. Makanya yang menjadi beda antara bank syariah dan konvensional, ketika bank syariahnya berorientasi pada profit, sedangkan bank syariah orientasinya tidak hanya profit tetapi harus ada asas maslahahnya. Ketika membiayai sebuah unit bisnis misalnya, itu harus melihat ini bisnis ini masalahnya di mana. Makanya tadi salah satu hal yang dilarang adalah membiayai hal-hal yang diharamkan tadi, pabrik, miras dan sebagainya itu nggak boleh karena itu jauh dari kata maslahat. Nah, itu tadi. Jadi tidak hanya mencari keuntungan dari proses pembiayaan, tetapi juga melihat apakah ketika ini dibiayai itu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, terutama bagi pengusaha itu sendiri. Jadi itu yang harus dilihat. Jadi itu asas pembiayaannya. Jadi ada asas masalahnya. Memang dari awal lembaga syariah berorientasi pada asas profit dan juga masalah. Jadi ada nilai nilai plusnya.
Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua, datang dari Salwa Takiyah. Pertanyaannya, dalam bank syariah, apakah nasabah tetap diminta jaminan juga seperti di kredit konvensional? Dan kalau nasabah gagal bayar, bagaimana cara penyelesaiannya supaya tetap sesuai prinsip syariah? Ini juga banyak disoroti ketika nasabah menganggap bahwa ketika bank syariah meminta jaminan itu dianggap sebagai praktek ribawi, padahal tidak. Padahal di utang piutang itu meminta jaminan adalah hal yang dibolehkan. Bahkan itu disebutkan di surah Al-Baqarah. Kalau teman-teman baca surah Al-Baqarah, ayat paling panjang itu kan ayat utang piutang. Nah, setelah ayat itu akan ada perintah ketika utang piutang minta jaminan dari yang berutang itu. Nah, itu diperbolehkan. Jadi, jaminan pada akad utang piutang pada pembiayaan karena nasabah kan ini statusnya belum lunas pembiayaannya, maka untuk sebagai bentuk mitigasi risiko dari sebuah institusi perbankan, maka diperbolehkan untuk meminta jaminan. Karena high risk, perusahaan perbankan itu high risk. Artinya punya risiko yang sangat tinggi. Nah, salah satu mitigasinya adalah ketika menyalurkan pembiayaan, meminta jaminan kepada nasabah tadi yang dibiayai. Dan itu secara syar'i itu dibolehkan. Karena memang perintah di aturan pun demikian. Dan nasabah gagal bayar, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini ada prosesnya. Jadi di bank syariah itu bahkan sudah dikeluarkan oleh fatwa MUI bahwa ketika nasabah gagal bayar itu ada dua kemungkinan. Memang karena ekonominya secara natural ekonominya menurun sehingga kemudian pendapatannya menurun sehingga gagal bayar. Itu yang terjadi secara natural. Tetapi ada juga yang kedua yang memang karakternya tidak baik, sengaja tidak membayar padahal secara kemampuan mampu membayar. Kan ada karakter orang berutang seperti itu ya. Nah, di dalam fatwa MUI telah mengeluarkan bahwa bank syariah itu boleh menerapkan denda pembayaran ini dari fatwa DSN MUI. Jadi bank syariah boleh mengambil denda karena keterlambatan pembayaran ketika pembayaran itu sengaja ditunda. Jadi boleh. Jadi ketika gagal bayar, bank syariah harus menganalisa apakah kegagalannya secara natural atau memang karena nasabahnya membandel sehingga kemudian harus ada denda di situ. Lalu cara penyelesaiannya, karena tadi ada jaminan, jadi bank syariah itu akan mengeluarkan 3 kali surat peringatan kepada nasabah yang menunggak tadi ya. Jadi ada ya secara umum sih, bahkan komisioner juga mengeluarkan itu. Jadi SP1, surat peringatan pertama, SP2 dan sebagainya sampai kemudian SP3. Setelah SP3 nasabahnya juga tidak melunasi atau tidak membayar angsurannya, maka kan ada namanya proses lelang tadi. Makanya makanya jaminannya itu jaminan yang nilainya itu sama dengan minimal nominal pembiayaannya. Jadi ketika misalnya beli rumah maka jaminannya adalah rumah. Ketika gagal bayar, setelah melalui proses SP1, SP2, SP3, tetapi nasabah juga masih membandel, maka akan ada proses lelang gitu. Jaminannya dilelang. Jaminan dilelang setelah jaminan itu berhasil dilelang, maka keuntungan dari lelang itu dikembalikan apa namanya diserahkan ke bank syariah dulu untuk menutupi sisa angsuran utang nasabah tadi. Lalu selebihnya ketika ada kelebihan dikembalikan ke nasabah tadi. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi panjang sebenarnya. Jadi eh, bank syariah itu sebenarnya mempraktekkan etika bisnis Nabi, etika muamalah Nabi ketika berhadapan dengan orang berutang. Jadi ada salah satu sunnah Nabi yang ketika orang itu berutang maka dia diberikan kelonggaran. Jadi memang SP1, SP2, SP3 itu adalah praktek memberikan kelonggaran. Bahkan setelah itu proses lelang, bahkan proses lelang itu terjadi di tahun kedua atau tahun ketiga setelah mereka menunggak. Jadi agak lama. Jadi memberikan peluang nasabah ini untuk memperbaiki ekonominya. Gitu. Jadi sistemnya itu hampir sama kayak pegadaian ya, Pak. Kalau misalnya nggak dibayar, tapi nanti akhir-akhirnya itu dilelang gitu sama juga. Sebenarnya bentuk keuangan itu masuk pegadaian itu proses seperti itu. Jadi memberikan peringatan dulu Bapak Ibu yang menunggak ini sudah menunggak 1 bulan 2 bulan sampai kemudian SP3 keluar. Lalu setelah itu ada informasi bahwa kalau tidak dilunasi maka jaminan ini akan melalui proses lelang. Proses lelang pun itu biasanya lama, 3 sampai 6 bulan. Nah, kemudian setelah itu
begitu jaminan tadi berhasil dilelang, maka keuntungan tadi disalurkan pada sisa akad sisa utang piutang tadi, lalu kemudian ada kelebihan dikembalikan ke nasabahnya. Oke, baik. Jadi itu dia jawaban dari Bapak Fadri mengenai bagaimana cara penyelesaiannya supaya tetap sesuai prinsip Islam. Syariat atau syariat. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, datang dari Nazwa Akila, yang bertanya, apa perbedaan mendasar antara skema pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah dengan skema kredit di bank konvensional, terutama dari segi praktik dan risiko. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Dari skema murabaha, mudharabah dan musyarakah ini secara umum memang berbeda dengan skema kredit. Kalau di konvensional itu cuma mengenal satu skema aja. Nasabah berutang, lalu kemudian nasabah mengasuh. Utang piutang aja skemanya. Sedangkan di bank syariah ini ada diversifikasi akad tadi, ada murabaha, mudharabah dan musyarakah. Yang saya jelaskan tadi bahwa ketika murabaha berarti prosesnya adalah bank dulu membeli barang yang diajukan oleh nasabah, kemudian setelah dibeli, lalu dijual lagi ke nasabah yang mengajukan tadi. Ketika mudharabah, kalau mudharabah dan musyarakah ini akadnya kan akad berbasis bagi hasil. Nah, ini berbeda. Peruntukan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan berbasis bisnis, usaha. Jadi kalau murabah tadi biasanya berbasis konsumtif, membeli barang, beli mobil, rumah, motor dan sebagainya. Itu murabah pada umumnya. Tetapi mudharabah dan musyarakah itu asasnya untuk pengembangan bisnis. Jadi yang mengajukan biasanya korporasi. Di bank syariah itu pada umumnya yang mengajukan akad mudharabah dan musyarakah itu korporasi. Karena apa? Karena itu tadi eh, yang mengajukan karena berbasis bisnis maka bisnisnya harus sudah running. Jadi salah satu syarat entitas bisnis mengajukan pembiayaan di bank syariah itu harus minimal sudah running 2 tahun terakhir. Lalu kemudian melampirkan laporan keuangan yang baik dan sebagainya. Jadi jadi yang dibiayai adalah misalnya mudharabah misalnya. Jadi yang mengajukan tadi misalnya korporasi bisnis mengajukan pembiayaan mudharabah ke bank syariah, berarti yang menjadi sohibul mal, karena mudharabah ini bertemunya antara sohibul mal dengan mudharibnya. Sohibul mal artinya yang memiliki dana. Nah, sohibul mal dalam akad mudharabah pembiayaan itu adalah bank syariah tadi. Jadi bank syariah memberikan dana yang dibutuhkan oleh mudharib. Mudharib jadi nasabahnya tadi dalam bentuk korporasi misalnya atau usaha. Ya, mudharib ini yang mengelola dana yang dari bank syariah tadi, dari hasil kelolahannya ini keuntungannya dibagi dibagi antara mudharibnya tadi atau nasabah dengan bank syariah sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi ada akad misalnya kesepakatannya dibagi 60-40 misalnya, 60 untuk mudharib, 40 untuk sohibul mal dan sebagainya. Jadi itu berbasis berbagi hasil. Jadi skemanya skemanya kelihatan ribet, tetapi dalam prinsip syariah ini jauh lebih aman. Bagi hasil itu sebenarnya core inti dari sistem ekonomi syariah. Karena apa? Karena itulah yang menjadi salah satu bentuk keadilan dalam sistem ekonomi syariah. Jadi berbeda dengan bank konvensional, ketika mematok bunga di awal misalnya pembiayaan berbasis bunga, mau untung ataupun rugi nasabah itu tetap harus membayar bunga sekian persen. Jadi kondisinya tidak melihat apakah untung atau rugi. Tapi bagi hasil, mudharabah dan musyarakah itu melihat apakah nasabah itu untung atau rugi. Misalnya keuntungannya dalam bulan ini 100 juta misalnya, maka maka itu akan berbeda ketika keuntungan tahun bulan depan misalnya hanya 50. Jadi akan ada aspek keadilan di situ. Karena angsuran itu disesuaikan dengan berapa pendapatan nasabah. Jadi asasnya bagi hasil. Nah, ini yang kemudian kenapa hari ini bank syariah itu bisa tumbuh subur bahkan di negara non muslim di Eropa misalnya di London misalnya itu karena ada aspek bagi hasil tadi. Bagi hasil itu menjadi sistem yang sangat adil dalam sistem perekonomian gitu. Oke, walaupun memang eh, apa ini sistemnya itu memang bisa dibilang ribet ya Pak, tapi memang itu yang bikin apa ya? eh, itu memang yang memastikan agar
transparansi dan adil. Mungkin tidak juga ribet sebenarnya, cuma lebih rigid atau apa ya, karena ada analisa di situ. Mudorot di masyarakat itu kenapa tidak menjadi dominan di perbankan syariah? Karena ada aspek amanah. Kenapa bank syariah tidak begitu menjual produk mudorabah dan masyarakat? Karena karakter nasabah kita itu masih sepenuhnya belum amanah. Artinya apa gini? Mudorabah itu angsurannya itu berdasarkan laporan keuangan. Nah, pertanyaan begini, apakah nasabah itu jujur dengan laporan keuangannya? Nah, ini menjadi masalah sebenarnya, Ya. sehingga kemudian itu tidak digaungkan produk mudharabah dan masyarakat itu. Karena itu tadi, Bank Syariah belum sepenuhnya juga meyakini karakter amanah dari nasabah kita. Bisa jadi laporan keuangannya laporan laporan yang dibuat-buat dan sebagainya, tidak sesuai dengan dirinya. Sehingga kemudian terjadi apa namanya? Ya, ketidakpercayaan dari bank syariah kepada nasabah. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya datang dari Mutiara Zahra dan Sri Rahmayani. Pertanyaannya yaitu, apakah Bank Syariah sudah betul-betul menerapkan prinsip syariah dalam setiap bentuk kegiatan di perbankan syariah, Pak? Dan ada pandangan yang menyebut bahwa perbankan syariah masih berkutat pada perbedaan istilah tanpa perubahan yang signifikan dalam struktur risiko dan hubungan antara bank dan nasabah. Bagaimanakah memaknai kritik ini dalam konteks penerapan fikih muamalah yang berorientasi pada keadilan? Nah, Wow, banyak banget. betul. Saya. Kalau saya menjawab ya betul sudah menerapkan asas prinsip syariah. Pertama, karena seluruh produknya tadi sudah melalui dapur Dewan Pengawas Syariah. Jadi tidak akan rilis produk sebelum mendapatkan asesmen dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi memang betul-betul apa namanya eh, seluruh produk itu sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Walaupun sebenarnya ada pandangan stigma stigma bahwa masih menyerupai bank konvensional, tetapi saya mau mengatakan begini bahwa bank syariah sebenarnya sudah menuju arah kesempurnaan itu. Memang betul-betul belum sempurna, tetapi mereka dalam track yang benar untuk menuju kebenaran tadi, kesusahan syariah tadi. Karena itu tadi ya, karena sorotan-sorotan pada akad yang seolah-olah para pengkritik ini menjelaskan bahwa bank syariah seolah-olah hanya menggunakan akad yang diada-adakan dan sebagainya. Saya kira hal itu tentu akan menjadi stigma yang negatif kepada Dewan Pengawas Syariah karena seluruh produknya telah melalui proses asesmen Dewan Pengawas Syariah tadi. Lalu bagaimana memaknai kritik dalam konteks penerapan fikih muamalah? Itu tadi ya. Gini, kita sebenarnya dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah, itu sebenarnya kita menjadikan Dewan Pengawas Syariah itu sebagai tameng kita. Jadi, kenapa kita menggunakan produk itu? Karena itu udah melalui Dewan Pengawas Syariah tadi. Jadi, kita berlindung dari tameng itu. Jadi, sebenarnya kalau apa namanya? Kalau kita mau mau apa namanya? Dalam dalam konteks agama ya, jadikan ulama itu sebagai pelindung kita. Jadi, mengapa kita melakukan praktik ini? Karena ada ulama yang memfatwakan ini. Jadi itu aja. Jadi, jadikan ulama menjadi tameng. Jadi kita mengikuti ulama A, B, dan C sebagai pedoman kita. Jadi ketika Dewan Pengawas Syariah sudah menyetujui seluruh alur operasional di perbankan syariah, maka sebenarnya itu jauh lebih aman, sudah jauh lebih menenangkan dibanding kemudian harus jatuh di praktek-praktek ribawi. Dan untuk menjawab kritik itu sebenarnya, menjawab kritik terkait dengan ini, maka salah satu penjelasannya adalah kita harus lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang perbankan syariah. Mungkin karena kita terlalu jauh dari mereka, kita hanya mendengarkan berita-berita buruk yang ada di masyarakat, kita nggak pernah bertemu dengan mereka, sehingga kemudian stigma itu lebih cepat daripada konsep tabayun. Seharusnya kita harus lebih akrab dengan mereka dulu. Bagaimana sih proses operasional mereka sehingga kemudian kita bisa lebih mengenal hal-hal yang terjadi di perbankan. Jadi
Memang mungkin kita ini harus mencari informasi dulu Ya, dan memastikan daripada mendengarkan stigma-stigma buruk. minimal kalian membuka pintu. Eh, Ya kan, pertama, jangan kemudian kita mengkritik tetapi kita tidak mencari informasi yang akurat. Eh, mengkritik itu boleh. Karena kritik itu untuk perbaikan. Tetapi kritik itu lahir setelah ada informasi yang utuh dari apa yang kita kritik, gitu. Jadi minimal, bahkan saya sarankan sebenarnya seluruh mahasiswa ekonomi syariah ini harus buka produk di bank syariah dulu, minimal punya rekening itu. Dulu saya pun saat ini, mungkin sampai saat ini itu ketika menerima gaji hanya menerima gaji di bank syariah. Jadi tidak pernah bahkan kartu kredit nggak ada. Bank konvensional itu ada karena gaji dari pemerintah tadi, tapi setelah menerima transferan gaji itu langsung dipindahkan ke bank syariah. Jadi itu upaya-upaya kami sebagai bentuk agar bank syariah ini bisa bersaing dengan bank nasional. Oke, jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya kalian nih masih ragu, ada stigma-stigma buruk. Tadi dari kata Bapak Fadri, lebih baik kita buka rekening dulu di bank syariah dan memastikan kebenarannya bagaimana daripada kita eh, mengunggulkan stigma stigma buruk yang kita dengar itu. Oke, jadi itu ya teman-teman jawaban dari Bapak Fadri. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan dipahami. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di bagian penutup. Nah, harapan-harapan Bapak nih untuk masyarakat, nasabah, dan teman-teman semua terkait kredit syariah ini untuk kedepannya bagaimana, Pak? Bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara yang mayoritas muslim, tentu sebaiknya kita lebih dominan kepada praktek-praktek syariah, termasuk pada dunia keuangan syariah dan perbankan syariah. Artinya mari kita lebih memilih produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah dan menjauhi praktek-praktek yang dilarang oleh agama. Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi perbankan syariah misalnya, itu sebaiknya memberikan apa namanya, dalam bentuk, ketika ingin bersaing dengan bank konvensional maka harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa kini, termasuk pada peningkatan kualitas SDM bank syariah itu sendiri. Karena di bank syariah itu ada 3 klasifikasi SDM sebenarnya. Ada yang hanya paham ekonomi tetapi nggak paham fikih muamalah, itu klasifikasi A. Klasifikasi B, paham fikih muamalahnya tetapi praktek ekonominya nggak paham. Klasifikasi C, paham aspek ekonominya, paham juga aspek fikih muamalahnya. Ini yang ideal. Nah, eh, tentu harus perbankan syariah harus berupaya keras untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya untuk mendatangkan atau melahirkan SDM-SDM yang ideal tadi. Tidak hanya paham dari aspek ekonominya, tetapi juga memahami alur-alur akad dalam fikih muamalah. Minimal ketika bertemu dengan nasabah, orang-orang di bank syariah itu mampu menjelaskan secara operasional akadnya kepada nasabah sehingga kemudian nasabah itu memahami, oh ini tuh ternyata perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah. Karena ya, ini pemikiran saya, karena mungkin orang-orang di bank syariah tidak mampu menjelaskan itu, sehingga masyarakat atau nasabah yang ketemu dengan mereka itu menganggap, oh ya sama saja. Ya, karena memang orang-orang bank syariah nggak mampu menjelaskan itu. Sehingga ya peningkatan kapasitas SDM itu yang penting. Gitu. Betul juga tadi yang kata Bapak bilang, soalnya saya dengar-dengar juga nih, eh, pegawai di perbankan syariah itu mayoritas bukan dari bank apa ya, yang tahu kayak tentang ilmu ekonomi syariah. Tapi Bahkan sih, Pak, ini lebih bervariasi. Latar belakang pendidikan pegawai-pegawai atau karyawan di bank syariah itu lebih variasi. Bahkan di tempat saya dulu ada dari farmasi, iya, sangat tidak rileks kan, ada iya, dari teknik dan iya sebagainya. jauh. Jauh dari nuansa keilmuan ekonomi Islam. Nah, ini sebenarnya PR dari kalian, mahasiswa bidang ekonomi syariah, itu bagaimana bisa berkompetisi dengan orang-orang yang nantinya ketika ingin bekerja di bank syariah.
Jangan sampai kemudian kita yang punya basis ilmunya, yang mampu memahami operasional bank syariah itu kalah saing ketika ingin bekerja di bank syariah. Itu ya teman-teman harapan dari Bapak Fajri nih buat kita semua yang mahasiswa ilmu ekonomi syariah khususnya buat bisa bersaing buat di dunia kerja nantinya. Oke, terus mungkin ada saran dari Bapak juga nih untuk para nasabah dan teman-teman semua mengenai perbankan syariah ke depannya. Apa nih saran Bapak? Mungkin itu gimana ya, mungkin jauh lebih fleksibel dan terjangkau. Sekarang perbankan itu berlomba-lomba menciptakan digital banking. Digital bank artinya ketika membuka rekening tidak perlu lagi datang ke bank. Ya, mungkin perbankan syariah harus beradaptasi dengan kondisi seperti itu sehingga kemudian jangkauan pasarnya jauh lebih luas. Jadi harus beradaptasi karena ketika tidak beradaptasi akan ketinggalan dan ya bank konvensional hari ini bisa maju ya karena memanfaatkan apa yang dibutuhkan masyarakat tadi. Sekarang orang-orang di masyarakat itu bahkan malas ke bank. Mereka lebih mengandalkan smartphone-nya mereka untuk bertransaksi dari mobile banking dan sebagainya. Bahkan pembayaran sekarang tidak pakai tunai lagi, memanfaatkan aplikasi kris dan sebagainya. Jadi kalau perbankan syariah mau bersaing dengan bank konvensional, maka harus adaptif dengan hal-hal tersebut, termasuk di dunia digital tadi. Gitu. Baik. Wah, luar biasa ya penjelasan dari Bapak Fajri. Jadi kita bisa lebih paham bahwa kredit syariah bukan sekedar nggak ada bunga, tapi punya sistem yang didesain khusus untuk keadilan dan transparansi sesuai prinsip syariah. Terima kasih banyak Bapak ya atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat buat teman-teman pendengar. Sekali lagi, nah buat teman-teman semua kalau masih punya pertanyaan lain, jangan ragu untuk kirim ke kami di episode berikutnya ya. Kita akan coba bahas dan jawab bersama narasumber expert kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Fadri. Amin. Yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu hari ini. Oke. Semoga episode ini bisa jadi pembuka wawasan kalian tentang dunia keuangan syariah. Jangan lupa untuk terus follow podcast ini dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Dan nantikan obrolan menarik lainnya hanya di podcast LKEI selanjutnya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.